datang di podcast kami di sini bukan di sana. Oke, karena pagi hari ini kita bakalan kedatangan narasumber ya, kita yang luar biasa dan mas ganteng, yakni Adi Mahendra. Kita tepuk tangan dong. Oke, karena ini adalah video pertama kami di sini, dan tentunya kalian bakalan kepo dengan pembahasan apa sih yang kita bawa gitu kan ya. Dan tentunya pembahasan yang membuat kalian tertarik dan terinspirasi dari kisah-kisah yang akan kami ulas di sini. Oke, kita langsung aja bersama aku di sini, Anggi, dan teman aku Firly, dan bintang tamu kita hari ini Hakim. Oke, kita langsung aja kali ya ke tema hari ini. Ada apa dengan generasi sekarang? Oke, kita langsung ke pertanyaan ke ini ya, kali kita basa-basi dulu kali ya. Gimana kabarnya nih Mas Agi? Ya, alhamdulillah baik saja untuk saat ini. Baik, untuk saat ini. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Berarti nanti kebesokannya nggak baik-baik aja nih? Ya, insya Allah baik-baik saja. Insya Allah, oke lah. Tadi mati gak yang di sini? Biasa lah, ini perempatan dekat. Oh ya, perempatan jangan lagi jangan nih bos. Tidak kak. Kesibukannya apa ini kira-kira? Sebetulnya kayaknya lah, betul kuliah ya. Sekelas ya. Iya, sekelas kita ngisi. Itu cuma basa-basi aja guys. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama. Ada berita yang sempat viral sih, itu tentang ratusan siswi yang hamil di bawah umur. Nah, itu tanggapan kamu gimana? Siswi ya? Ya, Itu siswi SMA. ya ada SMA, SMP, bahkan ada yang SD loh. Cuma Ada yang SD. menurut saya miris banget ya untuk kejadian itu. Ya, apalagi ada yang berita di beberapa, ada salah satu kota ya, dimana itu banyak sekali yang ambil di bawah umur gitu. Minta dispensasi buat nikah malah. Kan ya. Ya, menurut saya itu memang kurangnya edukasi seksual terhadap siswi-siswi tersebut sih. Seharusnya kan di waktu-waktu SMP bahkan itu udah diajarkan edukasi seksual. Tapi kan di negara kita kan edukasi seksual itu udah ada. Iya, tapi kan kalau pelajaran tentang IPA gitu kan pasti ada waktu SMP. Ya, pelajaran manusia kan itu diajarkan bagaimana cara. Tapi kan untuk yang sebab dan akibat dan resiko yang kalian ambil itu kan kita nggak diajari gitu. Paling cuman di sekolah-sekolah itu kita dipelajari tentang agama Islam itu kayak gimana gitu kan. Nah, itu memang harus kita sebagai umat muslim sendiri kan. Kita harus tetap menguatkan iman kita. Ya, mana itu yang pertama, baik, kan. mana yang buruk. Ya, itu yang pertama gitu. Terus sebagai orang tua tuh gimana sih kalau misalnya dapat kabar kalau anaknya tuh hamil gitu loh? Ya sempat shock lah ya kali. Pasti shock lah ya. Pasti shock Pasti ya. shock lah. Emang susah buat menerima kenyataan bahwa anak itu hamil. Pasti emang itu kurangnya itulah pengawasan orang tua jelas. Pengawasan orang tua yang pasti ya. Kepedulian orang tua terhadap anaknya. Ya, dan pastinya iya. Yang pastinya yang rugi banget itu cewek lah gitu ya, karena cewek gitu pastinya. Tapi ya namanya juga cowok kan, jujur aja saya sebagai cowok. Cowok itu pasti jago banget dalam menggoda wanita. Juga wanita bisa terjerumus. Iya, terjerumus juga sih. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu ada berita yang sempat viral juga. Betul. Yang ini, lu tahu nggak yang gue sih nemunya di FYP TikTok sih. Gue kalau berita-berita viral-viral itu biasanya di TikTok gitu kan ya. Itu ada anak perempuan foto telanjang mirror itu dikirim ke cowoknya. Tapi cowoknya ini nyebarin gitu loh. Sehingga keluarganya itu tahu gitu loh. Keluarganya tahu, dan kabarnya saat ini anak perempuannya itu meninggoy. Nah, itu pertanyaannya adalah dalam hal ini, masalah ini, siapakah yang patut dihakimi? Apakah dari segi orang tuanya, apakah dari segi anaknya? Itu gimana tanggapannya? Menurut saya ya jelas untuk keduanya saya dihakimi. Tapi faktor utama untuk yang menghakimi juga
kita harus mengajuin ke orang tuanya dulu. Dari orang tua juga ya. Tapi yang kita bahas dulu itu anaknya. Kita tahu sendiri bagaimana kok dia bisa ngirim gitu foto mirror ke pacarnya. Itu masih pacar, masih pacar, bukan lebih. Udah masih pacar, belum tentu bisa jadi suami, udah berani ngirim foto-foto kayak gitu. Faktor utama yang bikin wanita seperti itu ya, bilangnya kemaluan, rasa malu terhadap wanita tersebut. Kalaupun wanita itu masih punya rasa malu, pasti dia tidak akan berani mengirim foto kayak gitu. Ya mungkin ada faktor lain sehingga yang si cewek ini mau berani. Itu kan biasanya kan ada nggak sih kayak di sebuah hubungan itu kayak diancam gitu, kalau misalnya kamu nggak bagikan ini kita bakalan putus gitu. Nah itu kan kayak mungkin dari si cewek ini kayak saking cintanya dia itu berkorban gitu, mungkin ya itu udah menurut mereka tuh udah pengorbanan gitu, udah dinilai pengorbanan cinta gitu mungkin ya. Jadi itu kayak gimana ya, menurut aku sih ya, menurut aku sendiri itu miris banget sih dalam hal orang tuanya juga, dalam hal anaknya juga gitu. Karena kalau menurut aku ya faktor utama itu dari orang tuanya gitu gak sih? Maksudnya orang tuanya itu kita harus mantau gimana anaknya, terus pergaulannya kayak gimana gitu gak sih? Iya sih, menurut saya juga emang faktor utama dari orang tua. Cuman kan ada beberapa orang tua yang memang udah membebaskan anaknya itu di umur segini terserah kamu mau ngapain gitu. Istilahnya udah dewasa. Salahnya pemikiran orang tua itu kayak mempercayakan anaknya berpikir dewasa seakan-akan dia itu tahu mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Tapi padahal dia belum tahu anaknya sebenarnya itu kayak gimana. Ya berarti yang dimaksud kamu ini kurangnya komunikasi gitu nggak sih? Iya itu pasti jelas. Emang komunikasi terhadap orang tua dan anak itu penting banget. Karena sekarang sih anak-anak itu pacaran itu dengan tujuan apa ya, kayak biar ada yang curhat gitu kan, curhat terus biar ya selain dibeli-belikan ini gitu kan, dimanja-manjain terus diperhatiin gitu. Berarti si anak ini pasti kurang dapat perhatian dari keluarga atau gimana guys sih? Kalau aku jelas dari gitu. Orang tua itu kurang perhatian ya. Kadang kan jujur aja kayak saya sendiri sama orang tua. Orang tua saya belum tentu mengenal saya gitu. Saya lebih sering curhat ke teman saya, gitu. Kan jarang curhat ke orang tua saya. Memang orang tua itu emang harus perlu berkomunikasi terhadap anaknya. Anak gitu, kayak anak ini mau apa, terus anak ini ada apa gitu ya. Intinya kita sebagai orang tua nanti di masa yang akan datang gitu, kita apa kayak ngajak anak itu berkomunikasi kayak seharian ini kamu ngapain aja gitu. Iyalah, itu jelas kamu kayak saat akan pulang dari sekolah gitu. Ada cerita apa hari ini gitu. Tadi bagaimana sekolahnya? Itu penting banget gitu. Oke. Kita langsung ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini gampang sih, gampang. Pertanyaannya ialah, jika in the future, kalau kamu sudah di masa depan nih, udah berumah tangga, hal apa yang akan ditanamkan sejak dini ke anak kamu, kalian, aku juga, gitu gimana? Kalau saya sendiri ya, lebih fokus ke mendidik anak. Saya punya prinsip sih, saya ikut prinsipnya itu dari Ali bin Abi Thalib. Dimana mendidik anak itu 7 kali 3. Maksudnya 7 kali 3 itu 7 tahun pertama. Nah itu kita kasih kelembutan. Dalam arti kelembutan itu ya, kasih sayang. Kasih sayang terhadap anak. Masih kecil kan itu 7 tahun. Sampai 7 tahun. Sampai 7 tahun. 7 tahun sampai umur 14 tahun. Itu kita ajarkan ketegasan. Dimana ketegasan itu ya, ketegasan dengan kekerasan itu agak beda ya. Beda banget sih. Beda banget ya. Ketegasan itu kayak dia mau ini, ya kita bilang tidak. Jadi dia bisa menerima, belajar untuk menerima hal yang tidak bisa dia inginkan. Kalau kekerasan kan pasti, udah mau ini, terus nangis. Iya kan kebanyakan orang tua tuh kesalahannya di situ. Nah, pasti anak itu memiliki kayak rasa nggak enak hati, dendam. Iya. Apalagi pada kekerasan itu. Nah untuk 14 tahun sampai 21 kita ajarkan untuk bermusyawarah
saling bertukar pendapat gitu. Meskipun pendapatnya itu tidak harus bisa kita terima. Sebagai orang tuanya apa Ya, sebagai sebagai orang anaknya? tua kita nggak harus bisa menerima pendapat anak itu. Jadi mengajarkan anak bagaimana cara dia berpendapat, meskipun pendapatnya belum tentu bisa diterima. Sebenarnya dia bisa ngasih pendapat ke orang tua. Dan untuk 21 ke atas, udah biarkan dia bebas hidup bermasyarakat, biarkan dia bersosialisasi. Dan Ali bin Abi Thalib bilang, biarkan 21 tahun ke atas itu biarkan bersosialisasi dan dia akan memberikan itu. Ya, itulah pentingnya pengawasan terhadap orang tua ke anak itu harus selalu ada. Karena orang tua sekarang itu gak mau ribet ya, bukan gak mau ribet, masalahnya orang tua itu sekarang itu lebih percaya ya udahlah mau anakku mau dipondokin gitu. Padahal di pondok sekarang udah nggak kayak sistemnya tuh udah nggak kayak zaman dahulu yang apa sih yang salah gitu, yang harus pakai cadar itu kan. Sekarang ada nggak sih sistem yang pondok yang udah kena masalah kayak dari kiainya sendiri atau dari intinya dari ustadz-ustadznya sendiri yang bisa melecehkan santriwatinya gitu? Itu gimana menurut kamu? Itu di pondok itu parah banget sih, jujur aja kayak aku itu parah banget. Kita suatu saat kayak kita punya anak, kita mempercayakan anak itu masuk ke pondok tersebut. Iya. Istilahnya kita benar-benar percaya ke pondok itu, tapi di sisi lain pondok itu memiliki sisi gelap. Sisi gelapnya ya itu tadi. Iya. Kayak santriwatinya tuh sampai kayak tutup mulut gitu loh. Kan sempat viral gak sih? Saking takutnya. Iya, saking takutnya gitu loh. Karena mereka menganggap ini nih kiai besar gitu kan, anak dari kiainya gitu loh. Sempat viral gak sih itu? Ya. Tapi aku nggak tahu pondok di mana gitu. Tapi sempat viral. Itu ada pondok yang kontroversial kayak gitu. Terus santriwatinya tuh sempat udah banyak korbannya, cuman sempet ini diem gitu karena takut gitu kan. Emang kita sebagai orang tua tuh lebih baiknya gimana sih gitu kan, karena sekarang pondok baik ini kan, sekarang tuh zamannya tuh udah kayak gini gitu loh. Susah banget gitu. Emang kalau kita harus mempercayakan anak kita menaruh ke pondok, ya emang harus benar-benar pondok yang terpercaya. Karena itu terpercaya itu ya udah namanya udah baik. Oh, jadi kita harus cari tahu dulu pondoknya kayak gimana, terus latar belakangnya kayak gimana gitu kan. Kita harus sebagai orang tua harus seleksi terhadap pondok juga gitu, nggak asal aku masukin kamu ya dari sini ke pondok ini gitu. Iya, bukan alasan karena pondoknya dekat sama rumah atau gimana ya, karena emang kualitas dari pondoknya tersebut. Oke, pembahasan kali ini seru banget. Dan buat kalian itu pasti gak kerasa udah sampai udah mau jam 10 gini kan. Karena jawaban dari Kak Agim ini luar biasa sekali, bijaksana sekali. Dari tadi ada Ali bin Abi Thalib ini bisa dicontohkan sama pemirsa-pemirsa yang ada di rumah gitu kan. 7 kali 3 katanya. Ingat ya, 7 kali 3 itu prinsipnya gitu. Jadi kita tuh harus berhati-hati di zaman sekarang itu, apalagi marak-maraknya teknologi yang dikit-dikit viral, AI gitu kan. Emang cepet banget sih viralnya ya. Apalagi emang tadi yang cowok tadi itu parah banget sih. Parah banget. Viralnya. Ya jangan sampai lah dari generasi kita tuh ada rusak lagi gitu, jangan sampai ikut-ikutan gitu. Kita juga harus memfilter kan ya Kak ya. Kita juga harus memfilter diri kita mana baik ataupun buruk, itu kita yang tahu gitu kan. Kita yang akan mengambil langkah selanjutnya di tindakan kita gitu kan. Untuk saat ini kita udah cukup banget ya. Cukup sih kurang lebihnya. Ya. Oke, terima kasih Kak Agim udah menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Oh enggak, masih pagi. Pagi hari ini. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel kami, podcast kami di sini, bukan di sana.